Sehingga materi ini tidak bersifat teoritis belaka, tetapi betul-betul merupakan solusi praktis untuk masalah yang kita hadapi. Perlu saya sampaikan bahwa materi ini sebelumnya adalah merupakan materi yang pernah saya sampaikan di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Kebetulan kita setiap bulan ada majelis yang saya isi di sana, jadi majelis cinta Quran. Nah, tema yang ketika itu kita angkat karena sedang menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah. Kemudian bagaimana seharusnya solusi yang diberikan oleh Islam menghadapi masalah ini. Dan saya kira problem yang kita bahas pada beberapa bulan yang lalu, hari ini masih aktual. Karena kita tahu sampai hari ini kita menyaksikan bagaimana nilai tukar mata uang rupiah bahkan diprediksi nanti Desember atau Januari diperkirakan bisa menembus angka 15.000. Nah, tentu kita mungkin ada sebagian di antara kita yang terjun di dunia finance dan mungkin sudah tahu bagaimana rumus-rumus di dalam konteks ekonomi konvensional, tetapi saya kira banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana Islam memberikan jawaban atas problem yang kita hadapi. Nah, inilah yang menjadi pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini pada siang yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya memulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Jadi kalau kita baca ayat ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan baik itu di daratan maupun di lautan itu disebabkan karena bima kasabat aydin nas. Yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas itu apa? Para ahli tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni di dalam kitabnya Shafwatut Tafasir, itu beliau menjelaskan makna yang disebutkan di sini. Bima kasabat aydin nas itu maknanya adalah bisa babi ma'asihim wa dzunubihim, yaitu akibat dari maksiat dan dosa-dosa mereka. Pertanyaannya, maksiat dan dosa apa yang menyebabkan terjadinya fasad di muka bumi, terjadinya fasad atau kerusakan di lautan? Jawabannya adalah kemaksiatan atau dosa-dosa yang terkait dengan kebijakan. Coba bayangkan kalau kemudian kebijakan itu diambil oleh pengambil kebijakan tidak didasarkan kepada syariat Islam, sudah pasti karena itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah, kata Allah. Maka hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasulullah, perintah Allah. An tusibahum fitnah, mereka pasti akan ditimpa fitnah. Fitnah itu termasuk kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan tadi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana detailnya dampak dari kebijakan yang salah, dampak dari dosa-dosa karena pelanggaran dari syariat Islam, dan kemudian resiko-resiko yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan tadi. Ini disebutkan oleh para mufassir. Bima kasabat aydin nas ay bisababi ma'asihim wa dzunubihim. Disebabkan karena maksiat dan dosa-dosa mereka. Tapi Allah punya maksud. Ketika musibah, ketika kerusakan itu ditimpakan, Allah punya maksud. Maksudnya apa? Liyudhiqahum, supaya kemudian mereka yang membuat kebijakan, termasuk mereka yang sepakat dengan kebijakan tadi, bahkan mereka yang tidak sepakat pun ketika mereka hidup di dalam sistem seperti itu, mereka juga akan merasakan dampak dari kebijakan tadi. Nah, kalau mereka sudah sama-sama merasakan dari kebijakan itu, menimbulkan kefasadan atau kerusakan itu, maka kemudian apa? Allah inginkan li'idhikum badalladhi amilu la'allahum, di ujung ayat itu Allah mengatakan supaya mereka yarji'un, kembali kemana?
kembali kepada jalan Allah, kembali tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kata kunci. Oleh karena itu kalau kita kemudian bertanya, apa yang menjadi penyebab terjadinya keterpurukan nilai mata uang rupiah, krisis ekonomi? Nanti kita akan lihat bagaimana krisis ekonomi tahun 98, tahun 2008, dan dampaknya sampai hari ini masih kita rasakan. Apa yang menjadi penyebabnya? Kuncinya ada di sini dalam surat Ar-Rum ayat 41 ini, yaitu bisa lebih ma'asim wa turubih ini. Sebab kemaksiatan dan dosa mereka, pengambil kebijakan tadi. Ini bima kasabat aydin nas kalau dalam bahasa Al-Qur'an tadi. Nah, ini ayat yang menjadi dasar yang menginspirasi kita untuk mencari solusi, bahwa solusinya adalah dengan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, sistem yang telah digariskan oleh Allah. La'allahum yarji'un tadi di ujung ayat itu. Mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dampak dari ekonomi global. Apa yang dialami oleh Indonesia hari ini terkait dengan fluktuasi mata uang, nilai tukar mata uang yang terperosok begitu luar biasa. Itu kalau kita tarik ke belakang, ini masih ada kaitannya dengan dampak krisis global. Mari kita lihat. Mungkin dari belakang tidak terlalu jelas. Kalau kita lihat, kalau kita tarik ke belakang, krisis ini kita mulai tahun 2007. Ya. 2007, seperti yang kita tahu di Amerika itu ada krisis yang ditimbulkan oleh subprime mortgage, ya, di mana akibat dari krisis ini kemudian menimbulkan dampak pada ekonomi Amerika sampai perusahaan keuangan terbesar di Amerika yaitu Lehman Brothers harus collapse akibat dari krisis yang ditimbulkan oleh subprime mortgage. Jadi masalah yang terkait dengan kredit perumahan, di mana kredit perumahan ini tidak ada yang disebut dengan underlying transaction-nya, dan kemudian bisa kita katakan ini bodong semua, dan kemudian ini ada di dalam pasaran, diperdagangkan, diputar sana kemari. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab krisis yang terjadi di Amerika tahun 2007-2008. Kemudian dampak dari krisis tahun 2007, kita lihat pertumbuhan ekonomi Amerika dari 2,7% itu turun menjadi kurang dari 1% pada tahun 2008. Nah, tahun 2007 bulan September, Bank Sentral Amerika atau The Fed itu merespon krisis dengan memangkas suku bunga, ya, yang menjadi acuan pada waktu itu. Kita bisa lihat awalnya 5,75%, suku bunganya diturunkan secara bertahap, ya. Maret tahun 2014 itu menjadi 0,08%. Ini adalah respon dari krisis yang terjadi pada tahun 2007. Nah, berikutnya The Fed kemudian akhirnya menggelontorkan stimulus untuk membeli obligasi di pasar uang. Kita menyaksikan tahun 2007, ya, dampak yang terjadi adalah bukan hanya Amerika mengalami keluasan ekonomi, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain di luar Amerika, termasuk Yunani, ya, kemudian negara-negara Eropa yang lain. Ketika itu, saya masih ingat pada waktu saya mengisi ceramah di Islamic Center Jakarta, saya mengutip pernyataan Angela Merkel ketika itu. Angela Merkel mengatakan bahwa krisis ekonomi ini itu pemicu utamanya adalah disebabkan karena dominasi tunggal. Dominasi tunggal, dia tidak menyebutkan Amerika. Yang disebut adalah dominasi tunggal mata uang, yang mata uang ini juga rentan. Dan kita tahu sistem mata uang yang diterapkan oleh Amerika, yaitu dolar, itu digunakan secara resmi sejak Perang Vietnam tahun 1970-an, ketika Richard Nixon pada waktu itu membekukan standar mata uang emas di seluruh dunia dan kemudian dialihkan dengan standar dolar. Nah, dampak dari standar mata uang tunggal ini, dan kita tahu dolar itu tidak menggunakan standar mata uang emas dan perak, dan ini adalah merupakan fiat money, mata uang kertas. Dan kita tahu bagaimana
mata uang kertas ini, resiko-resiko ketika mata uang ini kita gunakan. Nah, inilah yang sebenarnya sudah disampaikan oleh pemimpin dunia pada tahun 2007-2008. Dan kemudian mereka mengusulkan bahwa untuk mengakhiri krisis ini tidak bisa mengandalkan pada standar mata uang tunggal seperti ini. Cuma dia tidak menyebutkan standar mata uang apa yang tahan inflasi. Nah, nanti kita akan bahas mata uang apa yang tahan inflasi. Dan itu tidak ada lain kecuali mata uang yang menggunakan standar emas dan perak. Dan itu adalah dinar dan dirham. Dan itu adalah mata uang yang disyariatkan dalam Islam. Cuma Angela Merkel tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia mengatakan kita harus keluar dari krisis ini dengan mencari solusi bersandar bukan pada mata uang tunggal yang rapuh seperti ini, yang dengan mudah diumbang-ambing oleh inflasi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, berikutnya kita menyaksikan kemudian akhirnya ketika ekonomi itu mengalami masalah, di Amerika mengalami masalah, di Eropa mengalami masalah, yang terjadi kemudian apa? Terjadi apa yang disebut dengan pemindahan mata uang, ya. Jadi mata uang dari Eropa dan Amerika itu dialihkan ke negara mana? Karena logika kapitalis itu sudah pasti. Logika kapitalis itu mereka akan tetap mencari keuntungan. Ketika di Amerika, The Fed menurunkan suku bunga. Ketika di Eropa, mereka juga melakukan hal yang sama. Maka kemudian tabiat kapitalis itu mereka berpikir mencari untung karena asasnya adalah benefit, mencari untung, asas manfaat. Ketika mereka berpikir mencari untung, mereka akan mencari daerah-daerah atau wilayah-wilayah atau negara-negara yang menurut mereka itu bisa digunakan sebagai tempat investasi untuk mengembangkan mata uang mereka. Kita menyaksikan kemudian pada periode ini modal-modal dari Amerika dan Eropa banyak yang masuk ke Asia, termasuk diantaranya masuk ke Indonesia. Karena itu kita menyaksikan pada zaman SBY tahun 2011, ya, kita menyaksikan bagaimana mata uang rupiah itu mengalami penguatan sampai 8.500 pada waktu itu. Kemudian indeks saham gabungan juga begitu mengalami penguatan. Nah, menguatnya mata uang rupiah, menguatnya indeks saham gabungan, harga saham gabungan itu bukan disebabkan karena fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, bukan, tapi disebabkan karena masuknya modal-modal asing tadi ke dalam negeri. Inilah yang sebenarnya kita saksikan. Nah, oleh karena itu kita juga melihat ketika Jokowi baru naik, ya, waktu itu dolar mulai mengalami penguatan, rupiah mulai tertekan. Orang kemudian mengatakan ini nanti dengan adanya Jokowi dilantik ada yang disebut dengan Jokowi efek, kemudian rupiah akan naik. Tapi ternyata tidak, ya kan? Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena jatuhnya atau tertekannya nilai mata uang rupiah itu disebabkan bukan karena fundamental ekonomi Indonesia, bukan karena kekuasaan politiknya Jokowi tadi, tapi disebabkan masuknya dana asing ke dalam negeri. Nah, begitu The Fed sudah woro-woro, sudah membuat rencana untuk menaikkan suku bunga, ibaratnya mereka ini baru batuk-batuk lah gitu. Kita ini sudah menggigil, ya kan? Kita ini sudah menggigil, padahal mereka ini belum menebarkan virus, baru batuk saja, masih woro-woro. Apa menggigilnya? Nilai mata uang rupiah jatuh, terjun bebas, betul-betul terjun bebas. Nah, itu yang kita lihat. Kenapa? Karena sentimen, ya, sentimen pasar, karena mereka melihat ada rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga. Dan kita tahu ketika negara yang dianggap oleh pasar tadi itu lebih kuat, maka tentu mereka lebih aman, merasa aman kalau investasi di negara itu ketimbang misalnya investasi ke Indonesia dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi jawaban kenapa kemudian masalah krisis ini terjadi. Jadi kalau kita lihat ternyata krisis yang terjadi dengan inflasi yang begitu luar biasa terjadi di Indonesia, meskipun kalau kita banding dengan di Malaysia, Indonesia angka inflasinya masih lebih rendah dibanding dengan Malaysia, ya. Tetapi itu tidak perlu membuat kita kemudian semacam berbangga diri, karena persoalannya bukan di situ. Mari kita lihat bahwa kemudian dampak dari krisis global ini
tahun 2008 ternyata buntutnya panjang sampai hari ini. Dan tadi saya sudah katakan di awal, kemungkinan dolar akan menguat dan kemudian rupiah akan berproses sampai 15.000, itu sudah diprediksi. Ya. Nah, kemudian kesimpulan dari krisis tadi apa? Kalau kita lihat, jadi krisis Amerika dan Eropa tahun 2008 itu sebenarnya sebabnya apa? Saham, karena ada pengalihan ya investasi dari luar ke dalam negeri dan begitu sebagainya. Kemudian yang kedua, syarikat musahamah, adanya perusahaan-perusahaan yang memperjualbelikan saham. Karena ada saham, ada perusahaan memperjualbelikan saham. Kemudian yang ketiga, mata uang yang mengalami inflasi atau yang biasanya kita sebut dengan fiat money. Dan yang ketiga itu adalah riba. Jadi ada 4 penyebab dari krisis 2008 ini. Nah, krisis 2008 ini mengulang krisis 98. Kenapa? Karena krisis 98 itu faktornya sama, yaitu saham, kemudian adanya syarikat musahamah atau semacam PT yang memperjualbelikan saham, dan kemudian yang ketiga itu adalah mata uang yang rentan inflasi tadi atau fiat money, dan yang kemudian keempat itu adalah riba. 4 faktor ini yang menjadi pemicu krisis 98 diulang lagi tahun 2008. Nah, karena itu kalau kemudian kita bertanya bagaimana dengan 2015 atau 2016, kalau faktornya ini masih sama, maka kemungkinan dampaknya juga akan sama. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya fundamental ekonomi negara ini dan juga negara-negara menganut sistem seperti ini itu tidak kuat. Nah, kondisi ekonomi 2015 kalau kita lihat data-datanya, mari kita perhatikan. Jadi apa yang kemudian bisa kita perhatikan dari data-data ini? Data-data ini. Jadi pertama kita lihat secara global, suku bunga The Fed itu ini ada rencana ya. Sebelumnya 0,25% mau dinaikkan menjadi 1%. Nah ini yang saya katakan tadi, kemudian memicu larinya atau terjadinya capital outflow. Jadi bagaimana modal itu lari keluar. Nah kemudian harga komoditas global itu juga mengalami stagnan, artinya tidak ada kenaikan. Kemudian dalam konteks domestik, bagaimana transaksi berjalan itu mengalami defisit. Belum lagi subsidi energi yang terus membengkak. Nanti kita akan lihat kenapa subsidi energi terus membengkak. Nah, belum lagi masalah-masalah lain, ketegangan politik. Ya, karena kita tahu Jokowi naik itu bukan karena Jokowi bukan ketua partai, meskipun partai mengusungnya partai pemenang, tapi dia bukan ketua partai. Ini yang juga menjadikan masalah bagaimana konsolidasi di dalam negeri itu membutuhkan waktu. Mulai dari kasus KMP, kasus KIH, itu punya dampak dalam konteks ekonomi seperti Indonesia. Kenapa? Karena mata uangnya, karena sahamnya, itu semuanya diantaranya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ekonomi, kondisi politik. Jadi kalau situasi dan kondisi politik itu gonjang-ganjing, maka itu pasti akan menimbulkan pengaruh pada ekonomi. Nah inilah yang kita lihat. Kemudian indikator ekonomi Indonesia, kalau kita perhatikan, jadi kalau kita perhatikan indikator perekonomian Indonesia, jadi kurs rupiah ini terus terkerek ya. Ini data yang saya rilis beberapa bulan yang lalu. Kalau sekarang kan sudah menjadi 13.700 ya, naik lagi. Kemudian indeks harga saham, begitu juga cadangan devisa yang terus menurun. Ini kondisi ekonomi, indikator makronya. Nah rupiah itu juga kita katakan tadi rapuh. Nah apa yang menyebabkan rupiah ini rapuh? Di antaranya ada beberapa alasan, ada beberapa faktor. Nah, faktor yang disebutkan di situ, yang pertama, kalau kita perhatikan, itu adalah karena ekspor itu masih mengandalkan, ya, pada komoditas tambang. Ya. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan subsidi yang terkait dengan migas misalnya. Ini juga masih tinggi dan itu juga masih menggunakan mata uang dolar. Belum lagi misalnya transaksi-transaksi yang lain yang juga masih menggunakan dolar. Makanya kemudian pemerintah membuat kebijakan, termasuk saya dalam dunia travel, tidak boleh menjual misalnya paket umroh atau paket haji dengan menggunakan dolar, harus menggunakan rupiah.
Itu cara sebenarnya yang dilakukan untuk menekan supaya kemudian rupiah tidak tertekan. Ini diantaranya faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa rupiah kemudian mengalami seperti tadi. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah krisis 98 akan terjadi lagi? Tadi saya sudah singgung. Ini adalah angka yang dirilis oleh Detik, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kondisi makroekonomi Indonesia hari ini memang lebih baik dibanding dengan ketika krisis tahun 98. Termasuk diantaranya cadangan devisanya, itu bisa dilihat di situ. Tetapi, ya, cadangan devisa seperti tadi yang kita lihat itu terus menurun, ya, terus menurun, terus berkurang. Nah, kalau kondisi ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan krisis seperti tahun 98 akan terjadi. Ini gambarannya. Saya tidak akan detailkan karena waktu kita terbatas. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara dalam kaitannya dengan krisis 98, apakah ini mungkin akan terulang lagi atau tidak? Maka kita harus kembali pada penyebab utama dari krisis 98 dan 2008. Jawabannya adalah sama. Tadi saya sudah singgung. Pertama, yang menjadi penyebab krisis 98 itu adalah faktor saham. Kenapa? Karena tadi saya katakan dengan adanya bursa efek, saham dari mana-mana bisa masuk, investasi dari mana-mana bisa masuk. Dan kalau kemudian ada yang bertanya, apa membedakan Indonesia dengan Cina? Cina itu mereka orang-orang atau modal asing ketika investasi di Cina itu membuat aturan, di antaranya investasi langsung itu harus berupa infrastruktur. Sedangkan di Indonesia ini tidak seperti yang diterapkan di Cina. Akibatnya apa? Sewaktu-waktu mereka yang investasi membawa modalnya dari luar masuk, ketika di luar itu kondisinya sudah membaik, atau misalnya mereka sudah merasa untung di sini, dengan gampangnya sewaktu-waktu modal yang ada dalam negeri tadi bisa mereka tarik keluar. Ini dampak dari saham yang diperjualbelikan di pasar, dan itulah yang kemudian terjadi yang disebut dengan capital outflow tadi, modal keluar. Kemudian yang kedua, kenapa ada saham? Itu karena ada perusahaan yang memperjualbelikan saham. Ya. Ada perusahaan yang memperjualbelikan saham. Yang ketiga, itu faktor mata uang yang mengalami inflasi, karena ini kaitannya nanti dengan daya beli masyarakat. Ketika inflasi, mata uang dalam negeri itu tertekan, maka otomatis daya beli masyarakat akan turun. Ketika daya beli masyarakat itu turun, dampaknya apa? Pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Ini faktanya. Nah, kemudian kenapa mata uang itu mengalami inflasi? Karena tadi menggunakan sistem fiat money, tidak menggunakan sistem dinar dan dirham atau emas dan perak. Dan yang keempat, faktor yang sama, yaitu riba. Adanya riba yang dipraktekkan oleh bank-bank konvensional, ini juga ikut memberikan andil terkait dengan apa? Terkait dengan krisis 98 dan juga 2008 tadi. Tadi saya contohkan bagaimana The Fed berencana menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 1% saja. Itu dampaknya besar sekali. Terkait dengan bagaimana orang menaruh uang di situ, bagaimana kemudian orang menarik uang sebaliknya. Itu faktor suku bunga. Nah, ini gambaran. Jadi kesimpulannya 98, 2008 itu sama faktornya. Kemudian pertanyaannya, apakah 2015 juga sama? Kesimpulannya belum berubah. Nah, karena itu jika penyebab utama yang menjadi krisis 98, 2008 itu sama, berarti kemungkinan potensi krisis 2015, 2016 itu kemungkinan akan berulang lagi. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan, mungkin ada bertanya begini, kenapa Jepang itu meskipun pertumbuhan ekonominya itu 0,sekian% atau bahkan mungkin minus, kenapa kok tidak sampai Jepang itu ambur ekonominya? Saya kemarin diskusi dengan salah seorang teman saya yang juga dalam lingkaran istana. Dia mengatakan, Ustaz, kita itu jangan dibandingkan dengan Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu daya saingnya itu sudah tinggi. Jepang itu produknya itu kualitasnya luar biasa. Jadi kalau Jepang itu pertumbuhan ekonominya bahkan minus sekalipun, negara-negara yang lain itu masih jagai, masih
mereka itu tidak ingin Jepang itu ambruk. Nah sekarang pertanyaannya, Indonesia itu apa mau dijagai? Daya saing Indonesia itu rendah, produknya rendah, nggak ada yang diharapkan dari Indonesia. Misalnya contoh, kalau Jepang itu ambruk, Amerika, Eropa yang menggunakan mobil Jepang, industri-industri buatan Jepang, produk-produk industri Jepang, itu mereka pasti akan berpikir, itulah yang menyebabkan mereka, meskipun Jepang itu mengalami masalah, mereka tetap jagain ekonomi Jepang. Tapi Indonesia, apa yang mau dijagain? Saya pikir benar juga. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Nah, Indonesia ini hanya menjadi pasar komoditas dari barang-barang produk asing. Ya, nah ini faktanya. Kalaulah kemudian Indonesia itu produksi barang Indonesia itu juga tidak kompetitif karena terlalu mahal. Nah, kenapa terlalu mahal? Di antaranya, ya selain, ya kalau kita perhatikan contoh misalnya gas, Cina itu barang yang murah, produksinya, mereka menggunakan mesin energinya itu gasnya ngambil dari Indonesia. Sementara kita, kalau kita perhatikan PLN itu harus membeli gas dengan harga industri dan itu lebih mahal. Bayangkan, contoh dalam satu kasus saja. Belum lagi masalah pungli di sana sini yang luar biasa mata rantainya, itu juga akan meningkatkan inefisiensi kos produksi. Nah, semua itu menunjukkan kenapa bahwa kemudian dengan sistem seperti ini kita kalah daya saingnya dengan negara-negara yang lain. Nah, itu kalau kita perhatikan ayat di atas tadi sudah kita singgung, bima kasabat aydin nas, itu kata kuncinya. Ini semua adalah dampak dari kesalahan kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, saya lanjutkan. Lalu kalau seperti itu, apakah Islam punya solusi? Itu yang penting. Sehingga kita tidak hanya bicara krisis, tapi kita bicara bagaimana solusi ini seharusnya diberikan oleh Islam, dan kemudian kita bisa keluar dari masalah ini. Islam jelas, karena Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu mengatakan kepada Nabi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku, ya, kepadamu. Wa raditu lakum al-Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Artinya apa? Artinya Allah sudah memberikan jawaban, Allah sudah memberikan solusi, dan solusi itu ada dalam Islam. Tinggal pertanyaannya, kitanya, apakah kita ini ngerti ataukah tidak solusi yang diberikan oleh Islam tadi. Nah, mari kita lihat bagaimana ekonomi Islam itu dibangun, dan kemudian bagaimana sistem ekonomi ini memiliki fundamental yang luar biasa kuat. Mari kita lihat, Islam itu membangun fundamental ekonomi tanpa saham, tanpa riba, mata uang fiat money. Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya membangun ekonomi tanpa saham, tanpa riba, mata uangnya juga tidak menggunakan fiat money? Bagaimana caranya? Apakah ini pernah terjadi di masa lalu? Saya katakan, sepanjang lebih dari 10 abad, inilah sistem ekonomi yang diterapkan oleh Islam. Ya, inilah sistem ekonomi yang diterapkan oleh Islam. Ini. Nah, kemudian sumber utama ekonomi Islam itu diatur dengan hukum yang sangat detail, sedemikian. Bagaimana? Mari kita lihat. Yang pertama, sumber ekonomi di dalam pandangan Islam itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah pertanian. Maka Islam kemudian mengatur sumber-sumber ekonomi termasuk tanah, bagaimana konversi lahan, bagaimana ekstensifikasi, intensifikasi, itu diatur oleh Islam. Jadi hukum-hukum fikih yang mengatur soal lahan itu sangat detail. Misalnya lahan pertanian, kalau dikonversi menjadi katakanlah kawasan pabrik atau industri atau apa, bagaimana caranya? Ini saya sudah pernah bahas di Masjid Bank Indonesia, ya, termasuk menyikapi kasus kemarin, kasus pembakaran hutan. Bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini? Ini ada solusinya dalam Islam. Jadi intinya Islam memberikan penjelasan hukum yang detail tentang bagaimana mengolah lahan pertanian sehingga lahan pertanian ini menghasilkan apa yang disebut dengan swasembada pangan. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, industri.
Di dalam Islam, Islam itu juga mengajarkan hukum-hukum tentang industri. Kaidah dasarnya itu adalah hukmul masna' ya'khudhu hukmal madah allati yasna'uha. Itu kaidahnya, kaidah fikihnya begitu. Jadi hukum industri di dalam Islam itu mengikuti barang yang diproduksi. Kalau barang yang diproduksi itu haram, maka industri itu haram. Misalnya contoh, bagaimana hukumnya di dalam Islam ada pabrik bir? Tidak boleh. Ya, karena bir itu haram. Bagaimana di dalam Islam apakah boleh memproduksi narkoba? Tidak boleh, karena narkoba itu haram. Nah, ini contoh. Termasuk hukum yang terkait dengan barang-barang milik umum. Jadi misalnya contoh, Pertamina. Boleh tidak Pertamina itu dikuasai oleh industri migas? Boleh nggak industri migas ini dimiliki oleh individu swasta misalnya? Apalagi asing misalnya? Jawabannya tidak boleh, karena ini terkait dengan kepemilikan umum yang di dalam Islam sudah diatur. An-nasu syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar. Itu kaidah, itu dasar hadis. Manusia berserikat dalam 3 perkara. Fil ma'i wal kala'i wan nar, air, hutan, ya, dan api, termasuk di situ listrik. Ini diatur dalam Islam. Jadi itu termasuk di antaranya bagaimana ketentuan Islam mengatur tentang industri. Nah, jadi begitu detail hukum Islam. Ya. Kemudian yang ketiga tentang perdagangan. Yang dimaksud dengan perdagangan apa? Jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli itu apa? Jual beli barang. Nah, barang yang boleh dijual barang seperti apa? Jawabannya adalah barang-barang yang halal. Tidak boleh barang yang haram diperjualbelikan. Kenapa? Karena Islam tidak hanya bicara soal pertumbuhan ekonomi, tetapi Islam itu juga bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi itu betul-betul memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan, ketenangan. Coba bayangkan, ekonomi tumbuh, tetapi orang stres. Kenapa stres? Bagaimana tidak stres? Anaknya kena narkoba, anaknya misalnya mabuk-mabuk, kerjaannya di diskotik dan sebagainya. Kenapa mereka seperti itu? Karena ada yang jual. Nah, ini contoh. Jadi Islam tidak hanya bicara tentang jual beli, tapi bicara tentang barang yang diperjualbelikan. Ya, dan barang yang diperjualbelikan itu prinsipnya harus halal, tidak boleh barang yang haram. Nah, kemudian yang keempat, ini terkait dengan jasa. Jasa juga begitu. Jadi di dalam Islam itu kaedahnya tidak seperti dalam kapitalis. Kalau kapitalis itu selama ada yang disebut dengan utility value, nilai guna. Kapan ada utility value? Apakah itu barang ataukah itu jasa? Kuncinya kalau ada want, ada keinginan, ada raghbah. Kalau ada keinginan, selama barang itu masih diinginkan, selama jasa itu masih diinginkan, maka berarti ada utility value. Kalau ada utility value, berarti barang itu boleh diproduksi. Kalau barang itu boleh diproduksi, berarti barang itu akan dijual di pasar. Tidak dilihat apakah itu merusak atau tidak. Nah, ini yang membedakan Islam dengan kapitalis. Ya, dalam kaitan dengan jasa dan perdagangan tadi jelas berbeda. Nah, ini. Nah, oleh karena itu kalau ekonomi di dalam Islam itu tumbuh, maka tumbuhnya tadi itu tumbuh dalam perspektif, tumbuh dalam konteks yang positif dan penuh berkah. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian sistem ekonomi Islam itu dibangun dengan apa? Tadi sumbernya ada 4. Kemudian bagaimana sistem ekonomi ini dibangun? Yang pertama, kepemilikan harta itu diatur dengan jelas di dalam Islam. Ini kaidah sistem ekonomi dibangun dengan kepemilikan, dan kepemilikan jelas. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Masing-masing jelas. Tadi malam kalau Bapak Ibu melihat diskusi di TV One tentang kasus Freeport, ya, apa dikatakan oleh Qurtubi terkait dengan Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba ini belum mengatur dengan tegas milik siapa sebenarnya tambang emas di Gresik. Itu belum ada. Coba bayangkan, negara yang sudah 70 tahun merdeka sampai sekarang tidak punya undang-undang yang mengatur milik siapa tambang emas itu. Coba bayangkan. Iya kan? Ini contoh bagaimana Islam
yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, an-nasu syuraka fi salasin fil ma'i wal qalai wan nar, jelas. Ya. Jadi kepemilikan individu jelas, kepemilikan umum jelas, kepemilikan negara jelas. Jadi kepemilikan individu tidak boleh dinasionalisasi, kepemilikan umum tidak boleh diprivatisasi, karena jelas peruntukannya. Ya. Nah kemudian kalau kita sudah membahas tentang kepemilikan, maka yang kedua Islam juga mengatur bagaimana kepemilikan dikelola. Kepemilikan umum siapa yang berhak mengelola? Jawabannya masing-masing rakyat punya hak, tetapi kalau itu diserahkan pada masing-masing pasti akan kacau. Maka disinilah Islam kemudian mengatur, menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada negara. Maka tambang emas, batu bara, termasuk juga minyak dan sebagainya tadi itu dikelola oleh negara. Untuk siapa? Untuk kemakmuran rakyat. Ya, nah ini kata kuncinya terkait dengan pengelolaan kepemilikan tadi. Nah kemudian individu boleh mengelola, tapi itu miliknya sendiri, bukan milik umum atau bukan milik negara, kecuali kalau negara memberikan itu kepada individu. Ya, itu baru nanti. Nah dan yang ketiga adalah distribusi kaya dengan masyarakat. Ini juga penting. Ekonomi tumbuh tapi tidak ada distribusi, masalah. Ini yang menjadi masalah dalam sistem kapitalis. Yang menjadi masalah dalam sistem ekonomi sosialis, ekonominya nggak tumbuh. Yang menjadi masalah dalam sistem ekonomi kapitalis, ekonomi tumbuh tapi nggak ada distribusi. Itu yang disebut dengan teori trickle down effect. Ya, trickle down effect. Jadi bagaimana mungkin? Ini kan perdebatan antara Soekarno dengan Bung Hatta. Soekarno mengatakan yang penting rata. Kata Bung Hatta, apa yang mau diratakan? Kok nggak tumbuh? Harus tumbuh dulu. Itu teori trickle, baru kemudian down effect. Ada pemerataan. Itu dipelajari dalam ekonomi, sistem ekonomi kapitalis. Ya, itu distribusi, teori distribusi. Tetapi pertanyaannya, apa yang menjamin teori distribusi dalam sistem kapitalis? Kalau kemudian tidak ada hukum yang clear yang mengatur ini, tidak ada. Makanya sampai sekarang, ya istilahnya itu pandai mengumpulkan, jadi pandai apa istilahnya menambah, tapi tidak pandai membagi, ya kan? Ini. Jadi kita itu pandai menambah, tapi tidak pandai membagi. Itu karena ini kaitannya dengan distribusi. Nah, politik ekonomi Islam itu menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar tiap rakyat, sandang, papan, pangan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, pertanyaan singkatnya begini: apakah sistem ekonomi Islam seperti tadi? Karena waktu kita sampai jam 1. Sistem ekonomi Islam seperti tadi, apakah punya bukti baik itu secara empirik, historik, ya, maupun normatif secara teoritis? Nah, ini kajian empirik yang ingin saya sampaikan. Ini adalah kajian terkait dengan APBN syariah. Ini ada tesisnya. Jadi kebetulan saya yang mengedit tesis ini, tesis master di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini terkait dengan membangun Indonesia tanpa pajak dan hutang. Itu judul tesisnya. Nah, kebetulan saya mengedit tesis itu, dan itu bisa kita buktikan dengan angka-angka ini. Bagaimana Islam kalau seandainya diatur dengan syariah memiliki pendapatan yang spektakuler. Jadi kalau kita hitung bagaimana sumber-sumber pemasukan negara dalam Islam itu banyak sekali. Coba bayangkan, itu terkait dengan pemasukan melalui kepemilikan umum, minyak, gas, batu bara, emas, termasuk BUMN, kelautan, hasil hutan, ya. Kemudian bagian sedekah dan infak itu nggak kita hitung. Apalagi kalau nanti kita hitung, ya sekarang Basnas saja nilainya sudah berapa triliunan, ya itu kalau kita hitung. Nah itu kalau kita masukkan, ini nggak kita masukkan. Nah, tidak kita masukkan saja, angkanya sudah spektakuler. Ini kita pakai dengan menggunakan standar dinar, ya. Ini kita pakai dengan menggunakan standar dinar. Itu menggunakan angka dinar ini, ya. Jadi 1.176,3 juta dinar itu angkanya. Ya. Nah, pengeluaran kalau kita buat hitung-hitungan, bagaimana pengeluaran seluruh kebutuhan tadi, nanti kan akan saya hitung di belakang. Itu kira-kira kalau kita hitung total mencapai 666 juta dinar. Kalau kita konversi dalam bentuk rupiah, itu kira-kira begini. Jadi total penerimaan APBN syariah di
dengan menggunakan hukum syarat tadi itu sebesar, ya, kalau kita hitung angkanya, jika dikurskan dengan mata uang rupiah, maka total penerimaan APBN syariah itu adalah, ini kursnya, karena 1 dinar itu nilainya adalah 4,25 gram emas. Jadi kalau kita kurskan dengan 1 gram itu dengan 500.000, itu angkanya ketemu 2.125.000. Dikalikan berapa itu? Ya, dikalikan 1.176.300.000. Jadi total pemasukan APBN syariah itu sebanyak 2.499 triliun. Ini kalau kita hitung. Nah, total pengeluaran APBN syariah dengan angka 666 juta tadi itu kalau kita hitung angkanya cuma ketemu sekitar 1.415 triliun, ya. Nah, jadi kalau kita hitung dengan hitungan ini, itu masih ada surplus APBN syariah itu sebesar 1.084 triliun. Nah, menariknya kalau kita lihat di sini, ya, menariknya berikutnya itu angkanya. Dengan APBN syariah, Indonesia itu tidak perlu menambal APBN dengan hutang. Karena kalau kita lihat teori APBN itu kan selalu defisit, karena memang rezimnya begitu supaya ada slot hutang. Nah, dengan APBN syariah kita tutup hutang sama sekali. Satu. Yang kedua, dengan APBN syariah Indonesia tidak perlu memungut pajak dari rakyat. Ya, karena hukum asalnya ini haram, tidak boleh. Jadi itu dipungut kalau terpaksa. Kalau betul-betul kosong baitul malnya. Kemudian yang ketiga yang menariknya lagi, dengan APBN syariah Indonesia bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan, keamanan dan kesehatan. Gak perlu ada BPJS, gak perlu. Pendidikan gratis di zaman mulai TK sampai perguruan tinggi, gratis. Ya, keamanan macam-macam, bayar satpam dan sebagainya itu dibayar semuanya oleh negara, karena bagian dari jaminan keamanan yang diberikan oleh negara. Ya. Jadi tidak perlu ada keamanan security swasta yang di-hire oleh perusahaan-perusahaan, tidak perlu seperti itu, karena negara sudah memberikan jaminan itu. Dari mana? Dananya dari APBN. Apakah mungkin seperti itu? Mungkin. Ya. Dan apakah ini terjadi dalam sejarah? Terjadi. Itu yang saya katakan secara historis dan secara empirik ini bisa kita buktikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah gambaran secara umum. Karena itu terakhir saya ingin menutup presentasi ini. Ini membenarkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 96. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la'an 'alal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Jadi kalau seandainya kita itu beriman dan bertakwa dan kita mau menerapkan sistem syariah tadi, ya, semua kita terapkan dengan menggunakan sistem syariah tadi, maka pasti akan berkah. Emas kita berkah, minyak kita berkah, gas kita berkah, batu bara kita berkah, semua berkah. Ya. Dan keberkahan itu akan kemudian berdampak pada tadi kesehatan, keamanan dan sebagainya tadi, itu semuanya akan bisa dibiayai dari kekayaan alam kita tadi. Tapi kenapa tidak membawa keberkahan? Jawabannya karena walakin kadzabu tadi. Walakin kadzabu. Sayangnya tidak beriman dan bertakwa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka kemudian Allah katakan fa'akhadnahum, kami siksa mereka, kami adab mereka bimaka yang sibuk karena pilihan mereka, karena tindakan mereka. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi kalau kemudian Indonesia sekarang seperti ini, kita sekarang mengalami masalah seperti ini, itu sebenarnya adalah dampak dari pilihan-pilihan kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan agama yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang saya sampaikan dalam presentasi ini, mungkin panjang yang saya sampaikan karena memang materinya juga panjang, tapi insyaallah apa yang dijelaskan tadi bisa memberikan setidaknya gambaran secara utuh terhadap apa yang kita hadapi hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami buka satu pertanyaan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang bertanya? Sangat menarik Ustaz ya, bagaimana kita tidak perlu berhutang dengan APBN ini. Cuma secara lihat dari APBN ini, apakah ini bisa terrealisasi Ustaz sebenarnya?
bisa direalisasikannya bisa. Begini kita hitung-hitungan ilmiah. Ya, tinggal masalahnya itu mau apa enggak? Itu masalahnya. Kalau penguasa di negeri ini, DPR-nya, ya, eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya, semuanya mau. Ya, saya yakin tidak ada rakyat tidak mau. Karena rakyat itu yang penting mereka itu hidup makmur, hidup sejahtera. Nah, persoalannya kalau kemudian kenapa penguasa, eksekutif, yudikatif, legislatif tadi itu tidak mau? Anda tahu sendiri ya, bagaimana kasus yang sekarang melibatkan Menteri SDM dengan ketua DPR itu kan Anda tahu sendiri tadi malam itu dikatakan itu sebenarnya adalah perang antar geng. Nah, kata Rizal Ramli begitu. Ya, perang antar geng. Artinya apa? Kalau kebijakan ini diambil berarti akan terjadi perubahan kebijakan secara radikal. Kalau terjadi perubahan kebijakan secara radikal berarti ada pihak-pihak yang semula mendapatkan rente, mendapatkan keuntungan, mereka akan hilang keuntungannya. Itu masalahnya. Nah, disitulah yang kemudian menimbulkan perlawanan atau menimbulkan resistensi paling tidak dari mereka yang selama ini punya kepentingan, lalu kemudian kepentingannya terancam dengan perubahan kebijakan tadi. Itulah yang kemudian menjadikan kebijakan-kebijakan seperti ini tidak bisa dieksekusi. Gitu. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, mungkin kita akan tutup dengan doa untuk majelis. Subhanaka Allahumma sudah anta pasti. Semoga waktu lebih lagi. Minggu depan kita juga akan ada kajian lagi untuk ekonomi syariah hari Senin. Oke, dari rumah fikih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.